Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Ki menuju jalan pulang. Saya tidak akan berhentinya membahas tentang sebuah hadis An-Nisa 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan orang yang dikuasakan di antaramu, di kaummu sendiri. Jadi artinya kita sebagai manusia yang relatif tidak akan mungkin bisa berhubungan langsung beribadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berhubungan dengan Allah ada sistemnya, ada syarat rukunnya. Seandainya Allah mengirimkan pesan atau perintah sama kita tanpa melalui utusannya, mungkin apabila terdengar suara yang tanpa tahu pusat suara dari mana, tentu otomatis kita akan kabur atau lari. Makanya Allah punya sistem. Jadi Allah memerintahkan, memakai perintah melalui utusannya atau Rasul. Jadi taati Allah wa ati Rasul, melalui Rasul. Perintah itu melalui utusan atau Rasul. Rasul itu satu dimensi sama kita. Dia adalah seorang manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekarang permasalahannya, apakah kita bisa diperintah oleh Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu sendiri sudah berlindung atau wafat 1500 tahun yang lalu? Bagaimana dia mungkin memerintahkan kita? Itulah hadis ini dikuatkan dengan wa ulil amri minkum, orang yang dikuasakan di antara kamu, di kaummu sendiri. Yang bagaimana ayatnya ada di At-Taubah 128, carilah Rasul di kaummu sendiri. Di akhir zaman sebetulnya tidak lagi disebut Rasul, tapi disebut al-ulama warasatul anbiya, karena Nabi telah mewarisi ilmunya ke ulama warasatul anbiya. Jadi orang inilah membawa tali Allah, tali wasilah yang di Al-Maidah 35. Jadi orang inilah utusan di kaum kita sendiri, yang lebih tepat wali yang mursida yang ada di Al-Kahfi 17. Di balik wali yang mursida adalah mursid. Mursid itu adalah guru pembimbing rohani. Jadi temukanlah orang ini di zamanmu sendiri. Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan bagi kita di muka bumi ini. Tapi dia telah hatam. Nabi Muhammad adalah sudah hataman Nabi, tapi hataman Rasul tidak ada.
Rasul terus berlanjut, karena Rasul bukanlah manusia. Yang manusia adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi yang bernyawa pasti akan wafat. Tapi Rasulullah bukan manusia, tapi adalah fiil sifatnya Allah atau nurnya Allah. Karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Berarti kita mesti mencari seorang utusan di kaummu sendiri, yaitu nurnya Allah itu, yang membawa nur Allah itu. Kalau zaman dulu dibawa oleh Nabi Muhammad, ulil amri minkum itu di dalam Nabi Muhammad sendiri yang membawa. Isinya atau muatannya adalah Rasulullah dengan Nabi Muhammad adalah dua entitas yang berbeda. Rasulullah sebagai manusia dan Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai manusia, sementara Rasulullah Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah atau nurnya Allah. Ibaratkan seperti presiden yang mati, bukan presidennya, tapi yang mati atau yang wafat adalah Soekarno-nya. Presiden tetap lanjut. Presiden itu tidak mungkin mati. Yang mati adalah pembawanya. Antara presiden dengan pembawanya atau Prabowo-nya itu adalah dua entitas yang berbeda. Ini tentang Tarekat Naqsabandi Holidiyah Nusantara. Ini tentang kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.